Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini konsepnya, ya. Sharing keilmuan atau pengalaman di KP2M. Ya. Sebetulnya sangat sederhana kok ya, sederhana. Cuma ada sedikit mungkin perbedaan dengan konsep-konsep yang lain. Itu hanya di seputar ilmu dasar dan penunjangnya gitu ya. Itu aja bedanya ya. Kenapa? Karena kan sesuai dengan pengamatan kita di lapangan ya. Mungkin teman-teman yang lain kan hanya berbicara konsepnya, Waalaikumsalam. Dia mungkin hanya mencoba meneliti dari satu tempat aja. Betul. Ya. Bisa jadi itu bagus di situ. Tapi ketika kita berbicara dari Aceh sampai Lampung untuk wilayah Sumatera, kemudian Kalimantan, kemudian Sulawesi, Pulau Jawa, Bali, Lombok, NTT, Ambon sampai Papua, ya. Itu nggak sederhana, ya. Apa yang bisa disebut saya bilang nggak sederhana? Dari tahun 2012 tepatnya ya, saya sudah mencoba di hampir seluruh pelosok Indonesia konsep-konsep yang kembangkan ya di pertanian, di peternakan. Ternyata kan banyak faktor-faktor yang tidak bisa disamakan antara untuk satu daerah A dengan daerah B, dengan C, dengan D, dan selanjutnya gitu ya. Nah dari situlah akhirnya ya merangkum semua yang mana hasil rangkuman tersebut bisa dipakai di mana aja gitu. Bisa dipakai di wilayah Sumatera, entah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Aceh, Lampung, Jambi, Bengkulu, ya, atau Sumatera Selatan. Begitu juga di Kalimantan yang notabene sama kendaraannya pun nggak jauh beda-beda dengan yang lain. Ada perbedaan-perbedaan yang mencolok gitu ya, entah dengan struktur tanahnya, karakteristik tanahnya, airnya dan lain-lainnya. Ya. Mulai dari Kalimantan Selatan, Tengah, Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat. Saya udah coba tanam di semua di situ, hampir tiap daerah. Mulai dari ujung kulon sampai ke Banyuwangi, seluruh Pulau Jawa, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Di Bali pun sudah, di Lombok, di NTT, di Ambon, Papua. Ternyata semuanya nggak bisa disamaratakan. Okay. Dalam artian kan enggak bijak lah istilahnya tuh ya, enggak bijak ketika kita membuat sebuah konsep hanya bagus diberlaku di satu daerah tapi nggak bisa dipakai di daerah lain gitu kan. Makanya ketika jenengan gini, ketika jenengan punya pemahaman, ya saya kemarin begini, oke, itu ketika jenengan berbicara di tempat jenengan gitu kan, bisa dipahami ya. Makanya ketika ada yang nanya, ya boleh nggak ini nanti kita ganti ini, boleh aja, nggak ada yang larang. Nah, itu nggak bisa larang, silakan aja, tapi kan akan berbeda nanti konsepnya. Oke. Sementara yang ayah hadapi itu adalah pemikiran untuk apa, bisa berlaku untuk semua wilayah seluruh Indonesia. Oke. Yang mana nanti konsep ini bisa dipakai untuk tanah liat, tanah tempung, tanah gambut, dan bla bla bla, tanah berpasir dengan karakteristik yang nggak sama semuanya, tekstur nggak sama, kontur nggak sama ya. Termasuk ekosistem mikro biologi yang ada di masing-masing tempat pun nggak sama, luar biasa. Oke, waalaikumsalam buat semuanya. Artinya apa? Nggak semudah itu dan nggak segampang yang dipikirkan orang. Okay. Nah, dari situlah kemudian ayah harus punya sebuah terobosan lah ya, terobosan. Gimana nih caranya agar ini bisa dipakai di semua tempat, semua keadaan kan? Jadi pahami ya. Jadi kalau misalkan ya kok ayah teranginnya gini, ya wis, mau manut monggo, nggak monggo. Ya,
Kenapa? Karena gini, contoh, semisal, ini ada yang nanya, misalkan yang nanya apa dari Sulawesi, misalkan. Ya saya kemarin pakai ini, bagus ya. Ya alhamdulillah, syukurlah. Berarti itulah yang cocok di tempat jenengan. Ya. Tapi kita tidak bisa memaksakan konsep yang sudah kita lakukan di Sulawesi bisa ditelan mentah-mentah di Kalimantan Barat misalkan, di Kalimantan Timur misalkan. Ya. Bisa dipahami? Kenapa? Semuanya pun nggak sama. Itulah uniknya Indonesia. Tanah di Indonesia itu nggak sama semua. Makanya kalau ada yang nanya, makanya jarang sekali ayah jawab ya. Ya boleh, mau diganti apapun silakan. Cuma kan nggak akan bersama. Kalau jenengan pengen mencoba, kemudian pengen mengamati, itu lebih bagus. Misal nih contoh. Ya boleh nggak misalkan saya pakai yang misal nih, misalkan air limbah kedelai misalkan. Betul di tempat saya banyak limbah tahu misalkan, atau biak limbah kedelai gitu kan. Ya monggo. Tapi kan di situ kan kita nggak bisa saklek ayah bilang harus sekian nggak bisa. Kenapa? Kan harus ada pengujian, penelitian, pengamatan. Oke, paham ya? Nah, dicoba di dosis sekian, komposisi ini, anggaplah dengan bahan yang sama 10 komposisi yang tidak sama. Nanti kan perhatikan perkembangan ketanamannya ataupun ke ternak itu lain-lain. Baru kita akan memahami, oh yang terbagus itu begini, oh yang paling bagus itu begini. Kayaknya punya satu kesimpulan. Jadi pahami ya. Sekali lagi ya mohon maaf ya kalau ada teman-teman yang nanya, ya boleh nggak, ya boleh nggak. Jarang sekali ayah jawab. Kenapa? Kita aja udah nyoba semua sebetulnya. Semua konsep sudah pernah kita coba. Tapi kan ayah nggak bisa egoistis dalam artian aku hanya memikirkan Pulau Jawa aja. Kan? Nah, ya juga kan karena binaan kita seluruh Indonesia, ya aku harus mikirin konsep yang bisa berlaku juga dipakai di Kalimantan, di Sumatera, di Sulawesi, di Papua, ya, di pulau-pulau yang lain. Ya, bisa dipahami ya? Jadi bukan berarti harus ayah memaksakan harus begini, enggak, sama sekali enggak. Silakan aja berkreasi, nanti juga akan terjawab. Oke, kita ya. Sebelum kita lanjut, waalaikumsalam. Jadi artinya apa? Kalau kita pingin bareng-bareng ya dengan KP2M, ya gini aja, simpelnya gitu aja. Ayah yakin, tahu persis lah. Teman-teman semua sudah punya pemahaman sebelumnya, ya, entah datang dari manapun. Tapi untuk sementara, jika jenengan mau memakai konsep KP2M, ini botolnya nih, kosongkan dulu. Oke? Ceramahnya sudah ya? Kosongkan aja dulu. Di situ, silakan nanti isi dengan pemahaman kita. Coba sekali, 2 kali, 3 kali. Kalau terbuktikan semakin bagus, ya kenapa enggak? Gitu. Ya. Nah, kalau nanti jenengan campur aduk dengan pemahaman sebelumnya, jujur berantakan nantinya. Oke? Karena ternyata hasil pengamatan ayah di lapangan, ayah muter se Indonesia, konsep dasar aja banyak yang apa sih itu teman-teman di lapangan belum begitu paham. Gitu. Contoh yang akan kita bahas hari ini. Kita akan bahas hari ini atau malam ini adalah membuat pupuk generatif. Fase generatif atau fase mulai pembungaan sampai pembuahan. Secara teoritis, unsur-unsur baik makro mikro yang dibutuhkan dominan dalam proses generatif adalah fosfat, kalium, ya, kemudian kalsium, magnesium, ya, itu makronya. Okay. Kalau kalau untuk mikronya yang paling dominan kita butuhkan itu adalah boron sama Zn, zinc, ya, atau seng. Secara umum gitu teorinya. Tapi permasalahannya pun nggak sesimpel itu. Kenapa? Hampir mayoritas teman-teman di lapangan se Indonesia lah,
Ayo perhatiin, permasalahan budidaya saat yang dibudidayakannya adalah budidaya yang apa? Yang berbuah, bukan sayuran daun, tapi yang berbuah. Entah cabai, entah tomat, entah terong, entah padi, entah melon, buah-buahan, entah anggur. Selalu masalah keluar saat mulai masuk masa generatif. Selalu seperti itu. Cabai mulai keriting. Oke? Pun sama, boleh banyak masalah, boleh banyak. Kenapa? Selalu pemahamannya satu. Pupuknya kurang bagus, pupuknya kurang banyak. P-nya kurang, K-nya kurang, ininya kurang. Selalu pemahaman seperti itu. Padahal tidak seperti itu. Oke. Memang teoritisnya betul. Kebutuhan generatif P harus tercukupi, K harus tercukupi, oke. Boron juga tercukupi, kalsium juga sama, magnesium juga sama, belerang juga sama. N butuh tapi sedikit. Ya. Nah, terus permasalahannya. Justru kalau ayah perhatiin se-Indonesia semuanya tuh udah over, kebanyakan, bukan kekurangan malah sebetulnya, kebanyakan pupuk atau kebanyakan unsur yang masuk ke lahan tapi dalam keadaan terikat dalam sebuah senyawa. Contoh, sawah aja lah ya, sawah entah di Pulau Jawa, entah di Sumatera, karena memang konsepnya sama dulu yang ngajarinnya atau yang menerangkannya, bahwa untuk 1 hektar fosfat minimal butuh 200 kilo kan gitu ya, fosfat entah dalam bentuk SP36 pupuknya, entah apapun lah ya. Sementara dasar keilmuannya apa? Gak ngerti. Contoh, saat misalkan masuk ke suatu daerah yang cenderung kandungan tanahnya adalah masam gitu ya, maka yang bisa mengikat itu adalah apa? Rata-rata aluminium sama ferum. Oke. Satu. Tapi awas, saat masuk ke yang kategori daerah itu, misalkan lahannya adalah cenderung basah atau alkali, justru yang mengikat bukan aluminium ferum, tapi apa? Tapi kalsium sama magnesium. Makanya ketika lahannya misalkan basah, pH-nya di atas 7, yuk masukin dolomit, bubar jalan, amburadul, malah fosfat semakin hilang. Dalam artian bukan hilang di lahan, tapi tidak terlarut sama sekali. Jadi tidak menjadi P2O5 dan tidak diserap oleh tanaman. Pakai banyak, tapi semuanya dalam bentuk terikat. Itu kasus selama ini atau yang ada di Indonesia sebetulnya. Jadi yang harus dicari pemecahannya. Artinya apa? Sebuah konsep standar operasional prosedur atau SOP nggak bisa ditelan mentah-mentah. Yuk tinggal di mana? Di daerah apa? Daerah asam atau malah sebaliknya daerah basah? Konsepnya nggak bisa disamakan. Karena ketika konsep disamakan, akhirnya akan bertolak belakang. Ujung-ujungnya pupuk yang kita masukin, entah makro mikro, semuanya menjadi tidak terserap. Ya. Kita pernah ngapatin karena kandungan yang terbesar untuk pupuk generatif adalah fosfat sama kalium. Ya. Itu ternyata ketersediaan fosfat ya, yang terlarut yang bisa diserap tanaman di tanah hampir mayoritas Indonesia cuma 0,016%. Luar biasa. 0,016%. Ini ngeri kali kan. Artinya selama ini kita apa? Membuang fosfat ke lahan tanpa bisa terserap oleh tanaman. Makanya banyak kasus terus ya. Saat masuk fase generatif, fase pembungaan, bunganya banyak yang rontok, pohonnya menjadi kerdil, nggak nambah gede, buahnya busuk ujungnya, buahnya mengecil, daun yang mengeras dan bla 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 bla, endingnya
jadi keriting lah, jadi daun semakin mengecil. Kenapa? Kenapa? Karena kebutuhan makro-mikronya tidak terserap oleh tanaman. Efek dari apa? Efek terikat dalam bentuk senyawa di dalam tanah itu sendiri. Oke, bisa dipahami. Tolong ini paham, karena kasusnya selalu begitu. Ya, saya udah masuk fosfat sekian, masuk kalium sekian, tapi kok tetap aja jelek, tetap aja pertumbuhannya nggak normal, dan bla 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 bla. Dan itu faktornya apa? Dasarnya nggak paham. Sini pahami? Oke. Nah, dari semua kesimpulan tersebut, akhirnya ada satu jawaban. Kita harus bisa melarutkan baik fosfatnya ataupun kaliumnya dalam media lahan kita agar terlarut bisa nanti terserap maksimum oleh tanaman. Selesai masalah. Oke. Nah, itu seandainya ini kita berbicara secara global, secara umum. Jadi harus bisa melarutkan. Nah, di konsep KP2MA ya, kenapa kita harus ribet-ribet dengan melarutkan yang secara mentah di lahan, sementara tumbuhan sendiri itu kan berkembang terus setiap hari. Makanya konsep kemudian ayah rubah konsepnya menjadi apa? Membuat pupuk ataupun nutrisi yang sudah dalam bentuk ion, kation, anion, biar ketika masuk ke media bisa langsung diserap tanaman. Bisa dipahami? Oke, itu konsepnya jadi begitu ya. Karena ketika kita harus masuk dalam, misalkan mohon maaf ya, dalam bentuk mentah, fosfatnya masuk, sementara di dalam tanahnya sendiri itu adalah, mohon maaf, misalkan asam ataupun sebaliknya basa, kasusnya menjadi ribet, bisa terikat makro mikro yang kita masukin, termasuk fosfat maupun kalium maupun Ca maupun NP. Oke. Untuk daerah masam yang bisa membantu secara unsur nih, yang bisa membantu untuk pelepasan pengikatan fosfat dengan memasukkan kalsium dan magnesium. Betul, untuk yang daerah masam. Tapi untuk daerah basah itu malah terbalik. Antum masukin kalsium atau magnesium malah semakin kuat apanya? Daya ikatnya. Jadi kalsium fosfat dan itu sangat sukar untuk terlarut. Jadi pahami sampai situ ya. Ini pemahaman dasar dulu. Biar jenengan nggak kejedot terus ya, sekali lagi ya, jangan sampai kejedot, biar dia apa, biar tidak buang-buang duit. Oke, pupuk semahal apapun nggak ngerti ilmu dasarnya, bubar jalan. Mau pupuk harga jutaan juga nggak ada efeknya nanti nih, karena ini bukan masalah bagus atau tidak bagus pupuknya, tapi apa, konsep dasarnya. Artinya kita harus menciptakan dulu apa? Menciptakan situasi di lahan kita yang jadi normal. Ciri normal, asam enggak, basa enggak, harus netral. Netral di apa? pH-nya antara 6 sampai 7 selesai. Baru akan terjadi simbiosis yang balance, yang seimbang. Oke, bisa dipahami ya? Itu yang harus dipahami dulu sebelum kita menerangkan apa sih komposisi bikin pupuk generatif tersebut gitu ya. Gampang kok itu ya. Yang nggak gampang apa? Ngerti ilmu dasarnya dulu. Kalau enggak, kasihan ya. Ini mohon maaf ya, banyak teman-teman binaan ayah misalkan ataupun siapapun lah ya, baru ikut 2-3 kali diklat udah merasa seperti, mohon maaf, sudah mesti paham di situ nyoba gini Bang. Apalagi kalau di kepalanya hanya ingin berbicara apa, untuk jualan aja, untuk dagang aja, ya Allah, kasihan. Dia sedih padahal belum paham, belum ngerti, ujung-ujungnya kejedot ya,
Ketika kita misalkan, mohon maaf ya, kita ngasih keilmuan aja, oke lah. Tapi ketika kita, mohon maaf sekali lagi nih, ketika orientasinya untuk bisnis, yuk jualan, setelah belajar pada sebetulnya dengan belum begitu paham, endingnya apa? Awas loh, ada orang yang dirugikan. Siapa? Masyarakat. Dia mungkin ngumpulin seperak 2 perak hanya untuk membeli tersebut. Ujung-ujungnya ngawur, tidak sesuai ekspektasinya. Kenapa? Yang bikinnya nggak ngerti sebetulnya. Disangkanya sama, enggak. Ya sesederhana itu. Ya, tolong dipahami ini ya. Oke, kita bijak lah ya. Kalau ingin bantu ya kita bantulah. Ya. Tapi bantu dari dasar, biar apa? Biar nggak salah arah nantinya. Nggak salah Pak. Nggak salah jalur, bubar jalan. Lu malah akhirnya menjerumuskan orang. Itu sama artinya dengan apa? Bahagia di atas penderitaan orang lain. Gak bijaksana kita jadi manusia kalau kayak gitu kan. Ya. Oke, sekarang gini. Nanti Agus dengerin dulu. Ini kebiasaan Agus itu. Nanti antum nggak paham. Ya. Tolong perhatiin, dengar. Jika antum ingin bercocok tanam atau budidaya apapun normal, maka antum harus ngerti dulu apa tanah yang antum kerjakan kayak apa. Titik. Oke? Yang ini harus dipahami dulu. Ya. Awas loh. Makro, mikro sebetulnya sudah ada di alahan kita. Sudah ada di alam ini. Allah itu sudah maha bijaksana, maha adil. Dalam menciptakan makhluknya Allah itu nggak sia-sia. Yang jadi permasalahan kita ngerti enggak? Kita bisa ngebaca itu apa enggak? Kan itu. Oke. Dan semuanya sudah ada dan semuanya dalam sebuah lingkaran yang sangat sempurna. Ya. Nah sekarang gini, seiring perkembangan zaman, kemudian seiring dengan pemahaman orang, akhirnya banyak yang keliru di perjalanan. Maksud hati pingin bagus, ujung-ujungnya malah jadi kebalik. Apa maksudnya? Bukannya bagus, malah menjadi simbiosis dan ekosistem menjadi tidak sempurna lagi. Ada missing link di situ, ada mata rantai yang terputus. Nah, tugas kita langkah awal apa? Menciptakan lagi apa? Kondisi yang ideal seperti semula awal Allah menciptakan dunia ini. Betul. Ya. Jadi pahami. Oke. Nah sekarang gimana sih caranya agar fosfat yang ada di alam, kalium yang ada di alam, ya. Awas, fosfat gampang terikat, kalium mudah terlarut. Itu kan secara teoritisnya begitu. Kena air hujan aja kalium itu lewat kok. Nah, awas loh, ketersediaan fosfat di alam itu luar biasa. Ayah pernah membaca sebuah jurnal dari luar negeri, ya. Katanya, walau alam, ya, untuk 1 gram tanah, 1 gram tanah itu mengandung kurang lebih sekitar 20-30% fosfatnya. Artinya ketersediaan fosfat di tanah di alam luar biasa, banyak bener. Ya. Begitupun dengan kalium, ya, dengan sulfur. Hampir semua jenis tanah, apapun tanahnya, sebetulnya ada. Permasalahannya, bisa nggak kita ngambil dari alam tersebut? Biar fosfat tersebut tidak lagi dalam bentuk satu senyawa yang terikat, tapi menjadi bentuk yang terlarut, yang bisa terserap oleh tanah. Kuncinya ada di situ. Oke. Paham ya? Jadi pahami? Nah, makanya kita harus punya suatu
suatu terobosan, ya, gimana caranya agar kandungan makro, mikro yang ada di lahan bisa menjadi terlarut dan kemudian terserap oleh tanaman, baik yang ada di alam maupun yang kita tambahkan. Oke, jadi pahami, kita masukin fosfat, pupuk fosfat entah dari bahan apapun, misal nih, ya, kita masukin kalium dari bahan apapun, sulfur dari bahan apapun, mau yang organik maupun anorganik, saat tidak terlarut, saat tidak berbentuk kation, tidak akan terserap. Tolong dipahami ini. Ya. Jadi pahami ya, kebutuhan itu sebetulnya nggak besar, tapi harus mencukupi oleh setiap tanaman, gitu. Oke. Nah, di sini ayah mengembangkan suatu konsep melibatkan lagi alam, apa? Mikroba, mikroorganisme, baik yang dari bakteri maupun yang dari fungi, untuk bisa melarutkan fosfat maupun melarutkan kalium. Oke. Nah, contoh. Ini bakteri yang bisa melarutkan fosfat. Misalkan bisa ya dari keluarga Pseudomonas. Ada Pseudomonas striata, ada Pseudomonas diminuta, ada Pseudomonas fluorescens, ada Pseudomonas apa lagi ya? Elgonota, Pseudomonas putida, Pseudomonas genitrican, ada Pseudomonas ratonis, lebih dari 14 ya. Keluarga Pseudomonas saja, yang itu yang bisa melarutkan fosfat ya. Kemudian dari keluarga bakteri Bacillus itu ada Bacillus polymixa, kemudian Bacillus rhaeophyllaticus, Bacillus megatherium, Bacillus theobactylus, wakil lah pokoknya. Antum bisa pilih salah satu yang mana. Kemudian dari keluarga Microbacterium juga bisa, dari Micrococcus juga bisa, dari Fablobacterium juga bisa, dari Escherichia fungi juga bisa, dari Cuningan juga bisa, dari Brevibacterium juga bisa, dari Serratia spp juga bisa, kemudian dari apa lagi nih ya, Akhaligenes juga bisa, kemudian dari Achromobacter juga bisa, pokoknya akeh ya. Itu dari bakteri. Artinya banyak bakteri yang bisa melarutkan fosfat, cuma kadar bakterinya harus kayak apa, mampu gak dia melarutkan. Nah, itu dari keluarga bakteri. Kalau dari kelompok apa ya, jamur-jamuran, itu bisa dari keluarga Aspergillus. Boleh ada Aspergillus niger, ada Aspergillus award-mori, ada Aspergillus vigilatium. Kemudian dari keluarga Fusarium juga bisa, Fusarium sclerotium bisa, dari apa lagi ya, Doctromycetes juga bisa. Kemudian dari keluarga Pseudomonas digitarium juga bisa, dari Pseudomonas bilaji juga bisa. Punya akeh lah. Itu jenis fungi, yang tadi bakteri. Nah, permasalahannya sebetulnya itu di alam ada, tapi tidak semuanya bisa tidak bisa berfungsi secara optimum ketika apa? Ketika apa, Pak? Ketika mikroba tersebut, baik dari jenis bakteri maupun dari jenis fungi tersebut, kemampuannya di bawah rata-rata. Seiring perkembangan zaman, dulu mungkin tahun 80-an, saat ayah mulai pernah belajar ilmu mikrobiologi, ya, mungkin Pseudomonas sp aja udah mampu melarutkan fosfat. Tapi seiring waktu, dengan banyaknya polutan, dengan banyaknya apa istilahnya tuh zat-zat kimia yang mulai berterbangan dan mulai beredar, ujung-ujungnya kan mereka juga
berevolusi. Oke. Akhirnya ada yang bisa melarutkan fosfat, akhirnya ada juga yang nggak bisa. Oke. Akhirnya percuma saat kita masukin fosfat sebanyak apapun, saat di lahan kita tidak ada pelarut fosfatnya, nol besar. Akhirnya yang jelek terus budidaya kita. Yang ada malah kebalik, residu fosfatnya seabrek-abrek di lahan kita. Oke. Jadi paham ya? Begitu pun sama dengan kalium. Ya. Ini. Nah, nanti jangan itu gambaran umum aja lah ya. Kemudian untuk pelarut kalium juga banyak ya. Seperti dari keluarga Basorbonaceae juga bisa, dari keluarga Burkholderia juga bisa, kemudian dari keluarga Bacillus thuringiensis juga bisa. Ini yang pelarut kalium ya. Kemudian dari Bacillus mucilaginous juga bisa, Bacillus edapicus juga bisa, dari Bacillus circulan juga bisa, terus dari Bacillus juga bisa, terus dari apa ya, istilah pokoknya itu yang bisa sebagai pelarut kalium ya, pelarut kalium. Nah, permasalahannya kan semua orang nggak ngerti itu, nggak semua orang paham dunia mikrobiologi. Sementara di satu sisi ayah harus mentransfer hal tersebut ke semua orang tanpa peduli sosoknya seperti apa, latar belakangnya. Apakah dia seorang petani, bukan petani, dia sekolah apa nggak sekolah, aku bodoh amat. Ayah harus dihadapkan kan itu di lapangan. Artinya apa? Harus membuat sesuatu yang sangat simpel biar semua orang bisa melakukan, kan gitu. Jadi apa? Artinya gak sesederhana yang dibayang. Kalau sederhana dari dulu kita udah selesai mungkin masalah pertanian. Buktinya sampai hari ini kan gak selesai itu, ya kan? Ini realita, ya, realita kenyataan. Ya. Jadi jangan tergiur, teriming-iming dengan apa? Dengan sensasional. Ini pupuk bagus, ini adalah. Nah, kasihan, ujung-ujungnya malah jadi korban nanti. Ya. Nah, ayah ingin meluruskan itu. Oke, bisa dipahami? Bisa dipahami? Nah, sekarang apa yang harus Jenengan lakukan semua? Jenengan, tugas pertamanya apa? Menciptakan ekosistem yang ideal. Oke? Ya, alhamdulillah. Sekian kurun waktu ya, mulai dari tahun 2005 yang ngotak-ngatik ya, sampai saat ini akhirnya ketemulah rangkaian kumpulan mikroorganisme baik dari jenis bakteri, dari jenis fungi ya, yang bisa ayah gabungkan dan bisa untuk saat ini alhamdulillah bisa ngatasin itu. Oke. Tapi ayah nggak akan merangkan apa-apa itulah, pusing malah mumet nanti ujung-ujungnya ya. Yang penting lakonin, bis manut itu aja ya. Nah sekarang gini, untuk kita bisa melarutkan fosfat ya, berarti juga melarutkan kalium ya, kemudian pokoknya semua makro mikro lah biar bisa terserap menjadi terserap tanaman, menjadi nutrisi untuk tanaman. Oke. Maka harus kita rubah menjadi bentuk kation. Oke, jadi pahami? Oke. Nah, apa yang bisa merubah itu? Sebetulnya banyak konsepnya. Bisa dirubah mendalam bentuk reaksi fusi-fusi, bisa melakukan dengan mesin, dengan benturan dan bla 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 bla. Tapi kan itu rumit, nggak bisa semua petani harus punya mesin seperti itu menjadi alat untuk bikin misalkan nano, ya, dibikin ion, dibikin kation, berat dan mahal biayanya, gitu ya. Nah, artinya ternyata bisa kita pakai dengan mikroba yang sudah ada dan dikembangkan. Oke. Nah, alhamdulillah KP2M sudah punya sebuah formula dalam bentuk kumpulan mikroba baik dari golongan bakteri maupun dari fungi yang sudah dikolaborasikan dalam bentuk QRR ya, QRR. Ternyata itu bisa menjawab untuk saat ini. Tapi itu pun bukan berarti mutlak
Kenapa? Besok lusa ke depan walau-walau mungkin harus ada perubahan ngikutin keadaan di lapangan kan seperti itu. Oke, sekarang silakan jangan siapin kertas sama pensil atau pulpen untuk dicatat. Biar nanti jenengan nggak lupa. Ayah ajarin ada 3 konsep deh lah ya. 3 konsep membuat pupuk generatif, ya. Pupuk generatif full dari bahan-bahan organik, oke. Kemudian pupuk yang istilahnya sebagian dari bahan organik, sebagian dari bahan anorganik, ya. Kemudian bagaimana caranya agar ini bisa berubah menjadi ion kation gitu kan. Kemudian konsep yang ketiga, ayah ngajarin bikin pupuk generatif yang hanya cukup waktu 24 jam untuk memprosesnya, gitu. Ya, kayak kemarin kita di Pegatatip, ya. Jangan nanya dulu, oke? Dengerin, catat, nanti setelah selesai nerangin, ayah kasih kesempatan untuk bertanya, oke? Paham? Deal, setuju, ya? Biar nggak campur aduk pemahaman di pemikiran jenengan, ya. Gimana? Udah siap belum? Itu tadi kita prakata deh, ya, karena banyak sekali yang keliru gitu ya kemarin itu. Aduh, mumet aku jadi akhirnya, kasihan lah, ya.